Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien penyakit jantung koroner. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Manda Husnul Hatimah dan rekan saya Siti Suaibah yang akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien penyakit jantung koroner. Sebelum itu ada materi dari yang pertama anatomi fisiologi fisika dan biokimia sistem kardiovaskular, yang kedua adanya patofisiologi, farmakologi dan terapi diet pada pasien dengan penyakit jantung koroner, yang ketiga ada asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi bio, psikososio dan spiritual, yang keempat adanya pendidikan kesehatan pencegahan primer, sekunder dan tersier pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Yang kelima, hasil penelitian terbaru pada pasien tentang penyakit jantung koroner. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa penyakit jantung koroner? Jadi penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke jantung atau arteri koroner menyempit atau tersumbat. Penyempitan ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak, yaitu zat lemak yang menempel pada dinding arteri, maka dari itu jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Next ada poin yang pertama, anatomi fisiologi, fisika dan biokimia sistem kardiovaskular. Anatomi fisiologi sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung sebagai pompa darah, sebagai medium transportasi, dan pembuluh darah sebagai jalannya darah. Pemahaman yang menyeluruh tentang sistem ini melibatkan beberapa disiplin ilmu, yaitu anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia. Pada sistem kardiovaskular, anatomi mempelajari yang pertama ada jantung. Di jantung tuh adanya organ otot yang berongga yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Jantung juga memiliki katup-katup yang berfungsi mengatur aliran darah. Kedua, adanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri yang membawa darah dari jantung, vena yang membawa darah ke jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Next, ada fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama, adanya siklus jantung, yaitu proses kontraksi dan relaksasi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, adanya tekanan darah, yaitu gaya yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, adanya regulasi jantung, yaitu mekanisme saraf dan hormon yang mengatur kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung. Berikut fisika berperan dalam memahami prinsip kerja sistem kardiovaskular seperti hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini prinsip menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran darah, tekanan darah, dan luas penampung pembuluh darah. Yang kedua, adanya hukum Ohm. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis aliran darah dalam pembuluh darah. Yang ketiga itu adanya elektrokardiografi, yaitu penggunaan prinsip listrik untuk merekam aktivitas listrik jantung. Next, biokimia dalam sistem kardiovaskular. Biokimia mempelajari proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Dalam sistem kardiovaskular, biokimia mempelajari yang pertama adanya metabolisme jantung, yaitu proses produksi energi dalam sel-sel jantung, dan transport oksigen, yaitu proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin dalam darah. Yang ketiga adanya koagulasi darah, yaitu proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan. Nah, keempat disiplin ilmu ini saling terkait dan saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi sistem kardiovaskular. Misalnya, anatomi memberikan gambaran tentang struktur jantung, fisiologi menjelaskan bagaimana jantung bekerja, fisika menjelaskan prinsip-prinsip fisik yang mendasari kerja jantung, dan biokimia menjelaskan proses kimiawi yang terjadi dalam jantung.
Baik, yang selanjutnya subpoin yang kedua membahas patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau yang biasa disebut PJK adalah kondisi di mana arteri koroner yang memasuk darah ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat penumpukan plak. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, sel darah putih, dan bahan lainnya. Proses terjadinya PJK ini dimulai dari aterosklerosis, yaitu proses penebalan dan pengerasan dinding arteri akibat penumpukan plak. Kemudian terjadinya iskemia atau kurangnya pasokan darah ke otot jantung akibat penyempitan arteri koroner. Kemudian muncullah gejala angina, yaitu nyeri dada yang timbul akibat iskemia. Kemudian terjadinya infark miokard, yaitu kematian sel otot jantung akibat terputusnya aliran darah secara total. Faktor risiko PJK tidak dapat diubah dari usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga, namun dapat diubah dari merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia atau kadar kolesterol tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan stres. Farmakologi penyakit jantung koroner. Tujuan pengobatan farmakologi pada penyakit jantung koroner adalah untuk yang pertama mencegah serangan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, meringankan gejala, yaitu mengurangi nyeri dada dan sesak nafas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Berikut jenis obat yang umum digunakan. Yang pertama ada statin, menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, dan beta blocker menurunkan tekanan darah dan frekuensi jantung. Yang ketiga adanya ACE inhibitor, yaitu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi beban kerja jantung. Yang keempat adanya ARB, yaitu mekanisme kerjanya mirip seperti ACE inhibitor namun dengan efek samping yang berbeda. Yang kelima adanya CA channel blocker dengan mengendurkan otot jantung dan pembuluh darah. Yang keenam adanya aspirin, yaitu mencegah penggumpalan darah. Yang ketujuh ada nitrat, mengendurkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Kemudian adanya terapi diet pada pasien penyakit jantung koroner. Diet merupakan bagian penting dalam pengelolaan PJK. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan menjaga berat badan ideal. Contohnya seperti membatasi lemak jenuh dan kolesterol, yaitu menghindari makanan seperti daging merah, jeroan, kulit ayam, mentega, santan, dan makanan olahan. Tingkatkan konsumsi lemak tak jenuh, yaitu memperbanyak konsumsi ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Kemudian memperbanyak serat dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Dan mengurangi konsumsi garam, yaitu batasi makanan yang tinggi garam seperti makanan olahan dan makanan kaleng, serta makanan cepat saji. Dan mengatur asupan kalori dengan menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban kerja jantung. Selanjutnya, poin yang ketiga, adanya asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi bio, psikososio, dan spiritual. Asuhan keperawatan komprehensif yang mencakup aspek bio, psiko, dan sosio-spiritual. Asuhan keperawatan komprehensif yang mencakup aspek bio, psiko, sosio, spiritual sangat krusial dalam penanganan pasien dengan penyakit jantung koroner PJK. PJK bukan hanya sekadar masalah fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosi, sosial, dan spiritual yang sangat mempengaruhi kondisi pasien secara keseluruhan. Aspek biologis, fisiologi jantung, memahami mekanisme kerja jantung, proses terjadinya PJK, dan dampaknya terhadap fungsi organ tubuh lainnya. Penata laksanaan medis memberikan pengobatan sesuai dengan kondisi pasien, seperti pemberian obat-obatan, prosedur invasif, misalnya angioplasti atau tindakan bedah. Yang selanjutnya pemantauan tanda vital, mengontrol tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, dan tanda-tanda vital lainnya secara teratur. Aspek psikologis,
Kecemasan dan stres, membantu pasien mengatasi kecemasan dan stres yang seringkali menyertai penyakit kronis seperti PJK. Yang pertama, depresi, mendeteksi dini dan memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi depresi. Penyesuaian diri, membantu pasien menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup yang diperlukan untuk mengelola PJK. Aspek sosiokultural, dukungan sosial, memfasilitasi pasien untuk mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok mendukung. Pendidikan kesehatan, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang PJK. Pencegahan komplikasi dan pentingnya menjalani gaya hidup sehat. Aspek spiritual, keyakinan agama, menghormati dan mendukung keyakinan agama pasien. Makna hidup, membantu pasien menemukan makna hidup dalam menghadapi penyakit kronis. Ketenangan batin, memfasilitasi pasien untuk mencapai ketenangan batin melalui berbagai teknik relaksasi atau spiritual. Asuhan keperawatan komprehensif pada pasien PJK dapat diterapkan melalui pengkajian yang mendalam, perencanaan yang terintegrasi, implementasi yang holistik, dan evaluasi yang berkelanjutan. Asuhan keperawatan komprehensif pada PJK sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memperpanjang harapan hidup. Dengan memperhatikan seluruh aspek dan perawat dapat membantu pasien mengatasi penyakitnya dengan lebih baik dan menjalani hidup. Yang selanjutnya, yang keempat, pendidikan kesehatan pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Pendidikan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah dan mengelola PJK. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada individu yang sehat. Beberapa upaya pencegahan primer PJK meliputi yang pertama ada diet seimbang, konsumsi makanan bergizi, kaya serat, buah-buahan, dan sayuran. Kurangi konsumsi makanan tinggi lemak, lemak jenuh, kolesterol, dan garam. Yang selanjutnya adalah olahraga teratur, lakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit setiap hari. Menjaga berat badan ideal, obesitas merupakan faktor risiko utama PJK. Tidak merokok, merokok sangat merusak pembuluh darah. Mengontrol tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama PJK. Yang selanjutnya mengontrol kadar gula darah, diabetes mellitus meningkatkan risiko PJK. Yang selanjutnya pemeriksaan kesehatan berskala, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dini faktor risiko PJK. Yang selanjutnya ada pendidikan kesehatan yang sangat penting untuk mencegah dan mengelola PJK. Yang pertama ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau serangan berulang pada individu yang sudah memiliki penyakit. Beberapa upaya pencegahan sekunder PJK meliputi ada beberapa. Yang pertama pengobatan yang tepat, mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter secara teratur. Modifikasi faktor risiko, terus melakukan upaya untuk mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah. Rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi jantung dapat membantu pasien PJK meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi. Perubahan gaya hidup, melanjutkan pola hidup sehat yang telah dilakukan selama pencegahan primer. Pendidikan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah dan mengelola PJK. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah terjadinya kecacatan atau kematian akibat penyakit. Beberapa upaya mencegah tersier PJK meliputi penanganan komplikasi, melakukan penanganan yang tepat jika terjadi komplikasi seperti serangan jantung atau stroke. Peningkatan kualitas hidup, membantu pasien PJK untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Yang kelima, hasil penelitian terbaru pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Berikut merupakan data pasien dengan penyakit jantung koroner. Dalam data yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung. Selanjutnya ada Riskesdas menunjukkan peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dari 25,8% 2013 menjadi 34,1% 2018.
stroke 12, per mil. 2013 menjadi 10,9 per mil. 2018 penyakit jantung koroner tetap 1,5%. 2013 sampai 2018 penyakit gagal ginjal kronis dari 2% 2003 menjadi 38% sampai 2018. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. PJK terdiri atas angina pectoris yang lebih ringan dan miokard infark yang lebih parah. Angina pectoris yaitu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarahi jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pembuluh darah, bekuan darah, atau yang paling sering karena timbunan lemak pada dinding pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Proses penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar ke bahu kiri. Gejala ini biasa disebut angin duduk atau angina pectoris. Angina pectoris dapat dibagi menjadi angina pectoris stabil, di mana nyeri dirasakan saat beraktivitas, dan angina pectoris tidak stabil, di mana nyeri dirasakan baik saat aktivitas maupun istirahat. Saat penimbunan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, dapat terjadi sumbatan sehingga sel otot jantung sangat kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Kondisi yang lebih parah ini disebut infark miokard atau serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Infark miokard bisa dibedakan menjadi ST elevasi miokard infark atau STEMI dan non-ST elevasi miokard infark atau non-STEMI. Untuk membedakan diagnosis keduanya, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang EKG dan pemeriksaan lab enzim jantung. Gejala yang bisa ditimbulkan penyakit jantung koroner ini antara lain berdebar-debar, nyeri dada, mual dan muntah, sesak nafas, keringat dingin, letih, pusing, dan sakit kepala. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit stroke. Faktor risiko penyakit jantung koroner terdiri atas faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliputi umur, jenis kelamin laki-laki, dan keturunan maupun ras. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, diet tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol berlebih. Untuk mencegah penyakit jantung koroner ini, Kementerian Kesehatan menyarankan untuk selalu cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, hindarkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jantung ini memang tidak selamanya berdetak, tapi kita sebagai manusia semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya.